Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan dengan tema doa yang merubah keadaan. Firman Tuhan terambil di Markus 11 ayat 20 sampai yang 26. Saya ulangi, di Markus 11 ayat 20 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jangan Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, di Markus 11 ini, ayat 20-26 ini, Yesus mengajarkan muridnya tentang kuasa doa. Bagaimana bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Bagaimana perkataan doa, bagaimana ketika mereka memperkatakan, ada kuasa yang dahsyat di dalam doa-doa mereka. Karena apa? Ketika Yesus ingin makan dari buah ara, dari pohon ara, tetapi ketika dia dilihat di pohon itu tidak ada satupun buah. Lalu Yesus berkata, mulai hari ini tidak ada seorang pun makan buah dari pohon ini. Dan seketika itu pohon itu menjadi kering, layu, dan Alkitab mencatat sampai ke akar-akarnya menjadi kering dan mati. Saudara, Yesus memberikan satu teladan bahwa ada kuasa yang dahsyat di dalam doa, di dalam perkataan yang Yesus lontarkan. Ada 4 hal penting di dalam kita berdoa. Yang pertama adalah di Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kunci yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mampu menolong, dan Dia mau menolong kita. Saudara, percaya, kita berdoa, kita meminta, kita harus percaya. Yang pertama bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu tak terbatas, kuasa Tuhan itu dahsyat, dan Dia sanggup untuk melakukannya. Dan yang kedua, Dia adalah mau menolong doa-doa kita, menjawab doa-doa kita. Kenapa Dia mau? Karena dasarnya kita orang yang dikasihinya. Kita ini biji matanya, kita ini orang yang paling dikasihi Tuhan. Saudara harus yakini 2 hal tersebut. Yang pertama bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukannya. Yang kedua adalah saudara harus percaya bahwa Dia mau melakukannya untuk kita. Karena ketika saudara berdoa, saudara harus yakini bahwa Tuhan sanggup. Dan yang kedua, Tuhan mau menolong kita. Karena dasarnya Dia mengasihi kita. Saudara, contoh di dalam Alkitab adalah ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir. Ketika mereka ada di perbudakan tanah Mesir, mereka disiksa, mereka ditekan, mereka menjadi budak, mungkin diperas, diperlakukan yang tidak adil, sehingga mereka menangis berseru-seru di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa teriak mereka, cerita mereka sampai ke telinga Tuhan.
Dan Tuhan membangkitkan seorang penolong, yaitu Musa. Tuhan mengirimkan seorang penolong, Tuhan membangkitkan seorang penolong, Musa, yang disertai dengan kuasa, disertai dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Karena apa? Ada doa bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa bangsa Israel, dan Tuhan mengirimkan mujizatnya melalui Musa. Saudara, apa yang dilakukan bangsa Israel itu harus kita kerjakan. Saudara harus percaya doa saudara naik di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menggerakkan kuasanya, membuat mujizat atas doa-doa saudara. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan mau melakukannya karena dasarnya Dia mengasihi kita. Saudara harus yakin itu lebih dulu. Yang kedua adalah Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang kedua adalah percayalah bahwa kuasa perkataan itu mampu membuat mujizat. Saudara dengar baik-baik, Tuhan sudah meletakkan kuasa di dalam diri kita. Saudara harus percaya itu. Jadi kalau saudara berdoa, bukan hanya sekedar meminta-minta. Tetapi ketika saudara berdoa, saudara harus praktek. Mulai berkata kepada masalah saudara, mulai praktek berkata kepada sakit saudara, mulai praktek berkata kepada keadaan saudara. Di dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, pergi dari hidupku. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau pergi dari hidupku. Mulai berkata kepada ekonomi, di dalam nama Yesus, ekonomi yang sulit aku perintahkan pergi dari hidupku. Dan ekonomiku dipulihkan oleh Tuhan. Dan mulai praktek. Firman Tuhan berkata, ketika saudara mulai berkata kepada gunung, masalah, gunung persoalan, asal saudara tidak bimbang, saudara percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri saudara. Tuhan sudah mengalirkan kuasanya di dalam diri saudara. Maka masalah itu akan pergi. Gunung persoalan itu akan beranjak dari hidup saudara. Asal saudara percaya bahwa kuasa itu ada di perkataan saudara. Kuasa itu sudah diletakkan di mulut saudara. Dan saudara harus yakin bahwa itu terjadi. Kuasa Tuhan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu akan dinyatakan buat kita. Saudara, saya punya satu jemaat di Sidoarjo. Waktu saya berjumpa dengan dia dengan keadaan yang dia sedang sakit jantung. Waktu saya berjumpa dengan dia dengan keadaan dia sakit jantung, saya mulai berkata kepada dia, mujizat masih bekerja. Tetapi waktu itu dia sudah ambil keputusan untuk operasi jantung. Empat pembuluh darah jantungnya ini sudah buntu dan harus dipasang ring. Dan saya bilang, jangan lupa tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan masih ada. Lalu saya mulai berdoa, saya minta Tuhan sembuhkan, buat mujizat. Nyatakan kasih karuniamu buat dia. Dan saya mulai berdoa. Lalu saya ambil perjamuan kudus, saya mulai beri dia kurang lebih 10 perjamuan saya doakan. Saya bilang tiap hari kamu minum perjamuan kudus. Dan katakan oleh darah Yesus, jantungku dibuat mujizat oleh Tuhan. Jantungku dibuat keajaiban oleh Tuhan. Dan dia mulai memperkatakan itu. Melalui perjamuan kudus saya bilang dia mulai berkatakan itu. Dan singkat cerita seminggu kemudian dia dikabari oleh pihak rumah sakit bahwa dia belum bisa operasi karena alat untuk operasi jantungnya sedang rusak. Lalu singkat cerita dia panggil saya kembali ke rumahnya dan dia bilang alat operasi saya sedang rusak. Saya bilang berarti jalan Tuhan adalah mujizat. Semakin berbesar imanmu, maka kamu pasti sembuh dengan mujizat Tuhan. Dan saya berdoa lagi, saya kasih perjamuan lagi. Singkat cerita 2 minggu kemudian
dia harus operasi. Ketika sebelum naik ke meja operasi, dia diperiksa. Dan ketika dia diperiksa, jantungnya terjadi kuasa mujizat Tuhan. Ada pembuluh baru, pembuluh yang kelima. Sehingga kebuntuan di jantung itu bergerak dan mulai hilang. Saudara dengar baik-baik. Kuasa Tuhan, dia masih bekerja. Asal saudara berkata dengan iman percaya, maka mujizat masih terjadi. Kuasa Tuhan masih bekerja di dalam doa-doa kita. Asal saudara mulai berkata atas masalahmu, pergi, beranjaklah dari hidupku. Hai sakit penyakit, hai keadaan yang buruk, pergi dari hidupku. Kuasa Tuhan sudah terjadi buat hidupku. Aku pasti sembuh, aku pasti baik, aku pasti diberkati Tuhan. Mulai perkatakan dengan mulut kita yang sudah ada kuasa Tuhan di dalamnya. Yang ketiga adalah Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa yang kami minta, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Saudara, yang ketiga adalah ketika saudara berdoa, saudara harus percaya bahwa saudara telah menerima. Arti telah berarti sudah menerima. Mungkin hari ini kenyataannya belum terima, belum terjadi kuasa Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan telah membuat mujizat, Tuhan telah memberi apa yang doa saudara. Tuhan telah melakukan yang terbaik buat masalah saudara di dalam doa-doa saudara. Tuhan sudah melakukan mujizatnya, kuasanya buat doa-doa saudara. Posisinya bukan akan, tapi saudara posisinya harus telah, sudah menerima. Dan percayalah kuasa Tuhan akan terjadi. Suatu waktu ketika saya berusia di usia 17 sampai 18 tahun kurang lebih, saya suatu waktu mual-mual dan saya mengalami badan yang tidak enak, mual-mual. Singkat cerita sama papa saya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter ahli. Dan singkat cerita saya divonis oleh dokter itu saya mengalami hepatitis C. Dan singkat cerita dokter itu bilang gini, saya harus disuntik untuk mematikan virus selama 60 kali, dan kalau virus itu diperiksa kembali belum tertidur atau belum mati, harus disuntik kembali. Jadi kita harus mengadakan, waktu itu dokter bilang saya harus mengadakan perobatan berjalan secara berkala. Tetapi ketika saya mendengar vonis dokter itu dan keputusan dokter itu bahwa saya harus berobat secara berkala dengan dampak yang sangat berat karena suntikan itu sangat keras dan untuk membunuh virus itu. Dan ketika saya dibilang seperti itu, saya bilang tidak usah, saya pasti sembuh dengan kuasa Tuhan. Singkat cerita, ketika pulang saya mulai berdoa, saya mulai praktek iman. Saya mulai berkata, oleh darah Yesus aku sembuh dari sakitku hepatitis C. Aku sembuh total oleh darah Yesus. Dan aku telah menerima mujizat Tuhan. Dan saya mulai berkata tiap hari. Saya mulai berdoa, aku percaya hepatitis C ku sudah sembuh. Keadaanku jadi baik. Dan singkat cerita 3 bulan kemudian, saya periksa kembali ke dokter itu. Ternyata waktu diperiksa oleh dokter, virus hepatitis C itu tidak ada. Virus itu sudah bersih dari liver saya. Mujizat telah terjadi. Saudara dengar baik-baik. Ada hal yang saudara harus yakini bahwa kuasa Tuhan telah bekerja dalam diri saudara. Dan saya waktu sakit divonis itu, saya memang ambil keputusan saya tidak berobat. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Dan saya percaya waktu di perjalanan bergumul
dengan sakit itu. Saya percaya kuasa Tuhan telah bekerja di dalam diri. Saya sembuh, saya baik, saya sembuh. Dan mujizat terjadi 3 bulan kemudian. Saudara dengar baik-baik. Apapun masalah saudara, mujizat masih berlangsung. Yang terakhir, yang keempat, Markus 11 ayat 25-26. Jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya arang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang keempat adalah pengampunan. Miliki hati yang mengampuni. Saudara ingin doa saudara dikabulkan, saudara ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam doa-doa saudara, saudara harus mengampuni. Mengampuni siapapun, mengampuni mertua, suami, anak-anak, mengampuni keluarga, mengampuni orang lain, mengampuni siapapun, miliki hati dan gaya hidup mengampuni. Percayalah bahwa ketika saudara berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Saudara, ada satu jemaat. Jemaat ini dikenalkan datang kepada saya dengan posisi dia sedang mengalami kanker di payudaranya. Waktu saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bilang ke saya, ibu ini ada kepahitan sama mertuanya. Lalu waktu doa saya putus sebentar dan saya bilang ke ibu ini, ibu ini ada kepahitan dengan mertua ibu. Singkat cerita dia mulai bercerita bagaimana perlakuan mertuanya kepada dia. Dia memang ada kepahitan, dia pernah tinggal serumah, dia disakiti oleh mertuanya dan dia ada kepahitan. Saya bilang, kalau ibu ingin terima mujizat, ingin sembuh, harus mengampuni. Singkat cerita, memang dia bilang, memang sulit Pak, karena ini kejadian sangat lama. Tapi saya mau. Singkat cerita, dia mulai saya tuntun untuk pengampunan. Dan saya bilang, tiap hari ibu harus mengampuni mertua. Berdoa untuk pengampunan. Doa akan memberkati. Dan ibu mulai, kalau mertua ibu masih hidup, ibu harus datangi. Dan ibu harus minta maaf lebih dulu. Singkat cerita, dia mulai berdoa, dia mulai mengampuni, dia mulai memberkati. Lalu dia sampai pulang di rumah, dia datangi mertuanya, dia peluk dengan mertuanya, dia minta maaf. Singkat cerita, waktu berjalan. Dan dia mulai seminggu kemudian dia telepon ke saya, Pak, biasanya kalau sore badan saya ini panas. Payudara saya dicekot-cekot. Dan setelah saya bisa dituntun untuk mengampuni, dituntun untuk memberkati, dan setelah saya minum perjamuan kudus, badan saya, payudara saya tidak cekot-cekot, badan saya tidak panas lagi. Dan singkat cerita, ibu ini periksa ke dokter 4 bulan kemudian. Kanker itu hilang dari tubuhnya. Dan mujizat terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Dia tidak perlu dioperasi, dia rencana akan mengoperasi. Singkat cerita, dia tidak jadi operasi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara dengar, pengampunan membawa mujizat Tuhan. Kalau saudara berdoa, ampunilah. Percayalah bahwa doa-doa saudara, doa-doa yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati.